optika geometris. Jadi kita mempelajari optik berdasarkan secara geometris. Jadi kita melukis sinar gitu ya, melukis sinar bagaimana terjadi pemantulan, pembiasan, membuat terjadinya bendanya di sini, bayangannya di mana itu dengan melukiskan sinar-sinar pakai bantuan sinar istimewa. Udah dapet gitu ya, udah bisa. Tapi yang sekarang kita ingin melihat watak lain dari hmm, optika atau sebenarnya dari gelombang elektromagnetik tapi secara fisik. Apa yang dialami atau apa yang dikaji ketika cahaya sebagai gelombang. Jadi kalau kemarin cahaya sebagai kemarin juga cahaya sebagai materi. Kalau kemarin cahaya sebagai materi, sebagai gelombang juga, tapi kita lihat efeknya terhadap terutama pada bidang batas, sekarang cahaya sebagai gelombang. Nah, ketika sebagai gelombang kita lihat ada penjalanan gelombang ya di sini. Penjalanan gelombang. Oke. Nggak berwarna lagi nih. Biasanya berwarna ya. Kok tiba-tiba nggak mau warna nih. Nah, di sini gelombang setiap pusat pusat gelombang itu dianggap karena gelombang itu menyebar ke segala arah gitu ya. Menyebar ke segala arah maka nah di sini kan kalau ada pusat-pusat seperti ini ada front gelombang. Nah, nanti ada kalimat yang jelas ya, ada kalimat yang jelas yang kalian bisa baca sebagaimana biasanya kalimat yang jelas itu menjelaskan lebih enak dibanding kalau hanya gambar saya yang menjelaskan. Tapi kalau ada tulisan, kalian nanti baca sambil santai begitu ya. Bagaimana bentuknya wavelet ya, punya wavelet sekunder atau front gelombang dan wavelet yang sekunder itu gelombang-gelombang kecil itu bentuknya seperti lingkaran. Apa yang terjadi? Apa efeknya? Gitu, kita lihat. Nah, asalnya dari mana sebenarnya? Bu, ini masuk lagi kayak materi yang pertama ya sebelum sebelum kita geometri itu bagaimana cahaya mengalami pembiasan. Kalau mengalami pantulan, sebenarnya ini mau dilihat dari sudut apa toh gitu ya. Dari sudut ini kok warnanya nggak keluar ya. Kemarin keluar ungu sama biru hijau gitu ya. Tapi sekarang warnanya seperti ini. Oke lah. Kita. Nah, apa yang terjadi ketika gelombang enak-enak jalan seperti ini ke dia kena bidang batas begitu ya. Ya, betul, ada kayak patah gitu ya, patah. Apanya yang patah gitu. Yang patah itu terlihat itu sebenarnya lintasannya. Kenapa patah? Dan patahnya itu menjauhi normal atau mendekati normal itu tergantung dari indeks bias mediumnya. Nah, gitu ya. Ini kemarin sudah sudah bukan hal yang baru, sudah sama-sama kita kita pelajari konsekuensinya mengapa mendekat dan mengapa menjauh, kemudian persamaannya seperti itu. Kita lanjut saja. Nah, ini apa yang dialami ketika gelombang yang enak-enak menjalar itu yang dia tabrak itu bukan bidang batas sebenarnya, tapi satu celah. Kalau bidang batas itu kan, kalau bidang batas itu bisa saya gambarkan ini satu celahnya itu kecil. Nah, sekarang yang berperanan itu adalah perbedaan antara panjang gelombang dibanding celahnya. Itu seperti apa? Panjang gelombangnya jauh lebih besar dari celah atau panjang gelombangnya mendekati sama dengan celah atau panjang gelombangnya jauh lebih kecil daripada celah karena efeknya beda-beda. Di efeknya beda-beda. Ketika panjang gelombangnya jauh lebih besar dari celah, eh, sinar itu melihatnya sebagai apa gitu ya. Jadi optiknya itu apa yang dia ceritakan
Kalau panjang gelombangnya mendekati celah, nah padahal kadang celah itu dibuatan, kadang celah itu alamiah. Apa yang buatan? Kalau buatan seperti ini buatan. Saya punya kisi. Kisi itu misalnya saya punya eh, apa namanya? Kaca gitu ya, lembaran kaca, terus lembaran kaca itu saya buat lubang, lubang gitu. Ini berarti celah yang kita buat, ya, kita buat. Ada lagi celah yang memang jaraknya antar itu alamiah. Contohnya atom, benda yang benda material yang terstruktur secara atomik. Nah, benda yang terstruktur secara atomik itu misalnya terbentuk seperti ini, ya. Nah, jarak antar ini dianggap juga sebagai celah. Ya, jadi benda nanti untuk melihat ini namanya benda itu strukturnya ini struktur atom tapi membentuk struktur kristal gitu ya. Nah, satu struktur kristal maka cahaya melihatnya antar atom ini oh ini sama jarak antar atom itu sebagai celah. Ketika jarak atom sebagai celah, maka panjang gelombang ini mengenali, oh aku melewati satu material yang celahnya sekian. Nah, dia itu cerita. Tapi yang berarti yang melewati itu apa? Nah, celahnya itu kalau susunan atom itu celahnya ordernya angstrom. Ya, celahnya ordernya angstrom, maka panjang gelombang yang bisa mengenali dia strukturnya atom itu ya ternyata bukan cahaya tampak, tapi sinar X gitu, gelombang elektromagnetik yang di spektrumnya itu mempunyai panjang gelombang yang kecil ya, yang kecil dan dikategorikan sebagai sinar X. Nah, jadi ketika sinar X datang, dia melihat atom-atom yang tertata rapi itu sebagai celah. Jadi dia terus bisa cerita gitu. Sementara kalau panjang gelombangnya sangat kecil gitu ya, panjang gelombangnya sangat kecil, terus celahnya itu besar, dia malah nggak merasakan hambatan apa-apa, bablas aja. Karena apa? Seperti saya sebut ya, kalau ruji ini jarak antar pintu ya, jarak antar pintu itu 1 meter. Kemudian di sini ada yang lewat itu semut ya, yang lewat itu semut, terus yang lewat itu apalagi yang merayap ya, ulat atau binatang-binatang yang kecil lewat. Kalau ditanya, dia nggak akan merasakan ada apa namanya ini pintu ya, ada kosen yang menghambat gitu. Ya nggak bisa. Sebaliknya, jarak 1 meter, tapi yang lewat itu truk. Oh, truk mau lewat. Jadi hanya ada gang sebesar 1 meter. Ada mobil datang. Mobil itu paling, kalau motor masih mungkin ya 1 meter ya. Tapi mobil kan satu lebih ya. Misalnya ada mobil yang 1, berapa meter, 1,3 meter aja. Dia nggak bisa, dia nggak akan bisa lewat sini. Maka dia akan apa? Mungkin akan dipantulkan seperti itu. Maka untuk mengenali bagaimana respon dari suatu cahaya yang datang terhadap yang dihadapi, materi yang dihadapi, nah itu tergantung yang datang bagaimana, medium yang dihadapi bagaimana. Nah, kalau di sini contohnya adalah dikatakan peristiwanya difraksi karena cahaya mau datang, lewatnya lubangnya kecil. Nah, efeknya beda ternyata. Seberapa kalau besar, oh efeknya kayaknya masih masih oke lah lewat gitu ya. Tapi begitu agak kecil, sini mulai terbentuk keluar tapi sudah berubah lengkung gitu. Nah, kalau lebih besar lagi, lebih kecil lagi jaraknya itu jadi lebih kecil lagi dibanding panjang gelombang, maka jadi lebih apa dia sebenarnya? Kayak dipaksa begitu, maka akan terjadi dikatakan terdifraksi. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, difraksi itu kalau cuma satu celahnya. Kalau celahnya banyak, sumbernya juga banyak, begitu, maka akan mungkin terjadi interferensi. Jadi perpaduan. Jadi hampir nggak ada ya sebenarnya di alam itu yang tunggal gitu ya. Jadi biasanya kan terjadinya interferensi. Interferensi kita tinggal lihat dari interferensi itu akan sangat menguatkan
atau melemahkan atau atau tanggung gitu. Kalau menguatkan tuh berarti enak banget satu frekuensi yang sama, mulainya sama gitu ya. Tapi kalau yang melemahkan frekuensinya sama, cuma satu startnya ke atas. Ya, di sini misalnya misalnya begini. Nah, ini kan ya, yang satu yang satu startnya begini, yang satu begini. Ya udah akan kalau dijumlahkan gini terus itu namanya interferensinya destruktif. Jadi kayak orang nggak sehati itu loh. Yang satu ngajak ke timur, satu ngajak ke barat, akhirnya nggak kemana-mana gitu ya. Kalau satu ngajak ke timur, satu ngajak ke selatan, masih oke lah. Ketemunya di mana? Timur, selatan, oh Tenggara, seperti gaya itu ya. Yang satu ngajak ke sana, yang satu ngajak ke sana. F2 ini F1. Maka akhirnya kemana? Resultannya ke sana. Tapi kalau yang satu ngajak ke sana, yang satu ngajak ke sini, udah tinggal lihat menang-menangan yang mana gitu ya. Andai sama besar ya sudah nol terus ya. Jadi nggak pernah nggak pernah sehati ini dua gelombang ini nggak pernah sehati karena startnya tadi tuh beda gitu. Yang kalau ini kan startnya sama naik, naik meskipun amplitudonya beda, startnya sama. Ini ternyata eh, frekuensinya, panjang gelombangnya sama, yang beda hanya amplitudo ya. Jadinya kalau dijumlahkan sangat menguatkan seperti itu. Nah ini interferensinya itu kalau pada celah celah ganda. Nah ini kalau lubang cuma satu, ini kan terdifraksi tadi ya. Terus ya ini diteruskan melewati lagi. Maka nanti di sini itu kok membentuk ya, dari satu sinar terang, tapi setelah melewati kisi yang ini kan kisi ganda ya, ini kisi tunggal tadi. Setelah melewati kisi ganda dari satu dan dua itu terjadi interferensi, difraksi dulu, terus interferensi. Di sini kok jadi aneh. Nah, lihat kan ya, di layar kok muncul ada gelap-gelap, terang banget. Terang ini mesti yang di pusatnya. Setelah itu gelap, mulai terang lagi, gelap lagi, terang lagi seperti itu. Dan dinamik. Jadi kok dinamik? Apa ya jaraknya itu tetap gitu. Jadi kalau pusatnya di sini, ini ke sana itu sama. Ya, ini apa ini? Efek ketika sumber sumber cahaya tadi melewati celah, tapi melewati celah yang ini. Kalau cuma satu tidak jadi seperti ini ya. Kalau cuma satu biasanya terjadi hanya kayak pelebaran gitu. Itu namanya terjadi apa namanya difraksi kemudian berinterferensi. Nah, ini merupakan cerita mengapa gitu ya. Mengapa ada eh, kok nanti ada ini namanya nanti ada lintasan gitu. Bisa nanti dilihat ya. Bisa dilihat nih saya nggak bisa besarkan lagi, nggak bisa slideshow ya. Bisa dilihat kalau lewat dua celah ini kan dianggap sebagai sumber gelombang yang baru. Nah, kayak gini, sumber gelombang yang baru. Nantinya di mana? Kita akan lihat bisa menggambar. Nah, yang tadi seperti yang di gambar saya sebutkan, kalau ini kan satu panjang gelombang ya, yang satu lagi mulainya di sini atau mulainya terlambat separuh. Nah, yang satu mulainya terlambat separuh gini. Jadi ini sudah mulai turun, ini baru naik. Nah, nanti interferensinya akan beda. Yang persis sama itu kalau selisihnya satu panjang gelombang. Persis sama. Karena apa? Nah, di sini ya. Telat enggak apa-apa. Tapi kan yang ini terus satu dan dua itu persis sama. Naik-naik. Nah, namanya satu fase. Jadi syaratnya gelombang yang satu dan yang kedua selisihnya satu panjang gelombang. Itu berarti kayak orang baris kanan kiri itu ya. Kalau satu kanan, yang satu kiri dan itu dibiarkan jalan terus, maka akan selamanya akan nggak nggak sinkron yang satu kanan kiri. Tapi begitu yang
nggak sama itu berhenti dulu, begitu mau kanan mulai lagi. Kalau kalian senang baris berbaris ketika di SMP maupun di SMA, kita akan kadang menyesuaikan diri ketika itu brok kanan nih kanan semua gitu ya. Ketika ada salah satu kiri dan nggak diganti, jadi jelek gitu ya. Atau yang kanan pas brok nginjak tapi satu lagi masih ada di atas, oh itu nggak enak banget gitu. Kalau untuk lomba mesti jelas nggak bagus dan nggak menang gitu karena nggak kompak gitu. Lihat paskibraka pas Indonesia peringatan hari kemerdekaan ya, kalau dulu sebelum ada pandemi kan di istana tiap tanggal 17 yang dikirim adalah tokoh-tokoh pelajar teladan di tiap provinsi ya, yang tingginya rancak begitu, dilatih baris berbaris aja berapa hampir 1 bulan ya, dilatih oleh apa pasukan khusus ya, pasukan apa pengawal presiden mungkin ya, dilatih. Ada pasukan 8, pasukan 17, pasukan 45, semuanya ketika baris dalam keadaan rapi. Itu sebenarnya mirip-mirip kayak gelombang gini. Ya, nanti ini dibaca, ini bagaimana. Ini lanjutan lanjutan interferensi. Nah, ini interferensi ini ada perbedaan fase karena pemantulan. Jadi persis seperti hmm, apa? Saya pernah cerita tentang gelombang yang datang ya. Sudah pernah belum ya kalau di sini ya? Sudah belum Mas, Mbak? Bagaimana gelombang datang itu dia ketika datang terpantulkan, tapi ketika dia datang itu juga terbiaskan. Udah belum? Ayo kalau nggak ada yang jawab nggak jalan. Udah pernah belum? Halo, apa suara saya nggak jelas? Mas, Mbak, Jelas, Bu. eh, mengapa yang ini kalau terjadi pemantulan gitu ya, dia jadi mantul itu berarti dia seolah-olah nabrak bidang apa ketika gambaran gelombang di gelombang, simpul gelombang nabrak tali yang terikat dengan kuat. Nah, maka dia akan mantulnya gimana. Tapi kalau dia terikat tidak dengan kuat, maka dia mantulnya seperti apa. Udah pernah belum saya memberikan ilustrasi seperti ini? Di kuliah kita, udah pernah? Halo? Udah belum? Belum sepertinya, Bu. Belum. Coba saya cari dulu. Oke, oke. Karena kita insya Allah masih ada Rebu ya. Jadi karena kayaknya sekarang nggak optimum, jadi cari dulu. Kalian lihat eh, nanti dipelajari materinya ya. Ada sebenarnya hanya ada 20 berapa slide, tapi saya nambah-nambahin jadi sampai 40. Oke, ya nanti ada di akhir ya. Terus kemudian lanjutnya ini percobaan. Percobaan apa yang terkenal ini adalah percobaan ketika itu untuk mengukur eh, C ya sebenarnya. Kecepatan cahaya itu betul tidak gitu. Ini cukup kalian tahu ada percobaan seperti ini, kemudian bagaimana diperoleh apa namanya selisihnya, selisihnya jumlah gelombang kalau ada udara dengan lewat material seperti apa. Dilanjut. Nah ini ada contoh soal ya, contoh soal sebagaimana saya sebut jadi kemandirian kalian sangat saya harapkan kalian ketika melihat soal seperti ini dicoba gitu ya, dicoba. Ada soal yang memang tidak perlu kalian nilaikan ke saya gitu ya. Kalian coba, oh ketemu jawabannya. Tapi ada nanti soal yang satu saat saya akan eh, kasih soal untuk sangu libur Lebaran 2 minggu. Saya akan ngasih langsung tugas 1, 2, 3, 4 ya 1, 2, 3, 4. Tapi nggak banyak-banyak, siap soal satu. Oke, nah ini di fraksi juga sama ya. Jadi sebenarnya ini penguraian ketika lewat celah itu
Bu, ini kan juga geometris, Bu. Mungkin kalian gitu ya tanyanya. Ini kan juga geometris, kita gambar gambar apa garis-garis gitu ya. Ini sebenarnya untuk menceritakan bahwa eh, apa namanya muka-muka gelombang itu tadi ketika melewati apa yang terjadi ketika melewati di sini ya, ketika melewati di sini. Kok nanti terbentuk gelap terangnya itu wujudnya dari situ. Nanti akan tampak, oh mengapa kalau minimum ya, mengapa kalau maksimum cahayanya sangat terang. Oke, seperti itu. Besok akan saya tambah kaitannya dengan warna-warna. Nah, kalau celah tunggal hanya lingkaran-lingkaran seperti itu, tapi kalau celahnya ganda, ya celahnya ganda jadi panjang ya. Nah, celahnya ganda seperti itu nanti belum saya tambah-tambah ya. Oke. Ini yang tambahan saya. Tambahan saya ini sudah ada juga. Oke. Ini maksud saya yang kaitannya dengan hmm, apa ini frekuensi ya. Oke. Dah, saya kira untuk saat ini materinya sampai di sini dulu ya. Saya minta maaf